Sayangnya PLT di kita dikorupsi lah, kira-kira gitu aja, nggak tahu di tempat lain. Nah, mungkin bahwa di industri perbankan itu juga direformasi. Saya tidak melihat kemudian ada greget dari pemerintah ketika memang kondisi ekonomi seperti ini. Apa negara ini kemudian begitu kecut, nggak punya nyali untuk bisa berdikari di pandemi seperti ini untuk melakukan printing money. Di tengah pandemi ini lucu yang menunjukkan ada yang salah. Dana masyarakat yang di bank naik terus, bahkan kenaikannya double digit, terakhir 10,9%. Jadi uang dari masyarakat mengalir terus ke bank, oleh banknya tidak disalurkan dalam bentuk kredit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwwata illa billah. Pak Faisal Basri, ekonom negeri ini, ekonom yang Indonesia punya saat ini. Bapak-bapak, rekan-rekan pengurus LPNU, baik di PBNU maupun LPNU di tingkat provinsi, kabupaten, kota, atau bahkan di bawahnya, yang pada kesempatan siang hari ini mengikuti baik langsung lewat Zoom maupun YouTube maupun TVNU. Terima kasih waktunya. Siang hari ini kita akan memperoleh pencerahan ini dari ekonom kita, Pak Faisal Basri, terkait dengan tema webinar kita siang hari ini terkait New Equilibrium, keseimbangan baru ekonomi Indonesia. Ini kira-kira gimana ya, akan kemana gitu loh ya, ketika ya pandemi virus yang terbukti merontokkan perekonomian global, yang ini diperkirakan mengakibatkan dampak ekonomi yang juga luar biasa. Tidak saja negara-negara berkembang Indonesia di dalamnya, tapi juga negara-negara maju. Amerika Serikat, Eropa ini terdampak saat ini. Karena apa? Lantaran ruang fiskal dan moneter di negara tersebut semakin sempit dan lebih bergantung pada pelonggaran-pelonggaran likuiditas dan utang. Which is ini akan menghambat pertumbuhan. Nah, kondisi semacam ini, dalam situasi ini, pandemi agaknya, ini kita prediksi nih Pak Faisal, kira-kira nanti pengamatannya bagaimana? Ini kita prediksi pandemi ini agaknya bakal mengakselerasi keseimbangan baru, kekuatan perekonomian yang ada. Kalau kita lihat global ya, Amerika dan Cina ini mereka ada trade war ya, war trade dan yang lainnya. Ini bergeser dari barat ke timur dan yang lainnya. Nah, kita nggak tahu ini Indonesia kira-kira bagaimana dalam beberapa tahun mendatang. Negara-negara berkembang Indonesia di dalamnya ini pasti dengan kepentingan ekonomi yang ada ya, ini barangkali bakal tertatih-tatih ini untuk meniti dan mengambil posisi dalam pergeseran menapaki keseimbangan ekonomi baru. Tidak hanya zonasi, tapi kemudian aspek-aspek ekonominya atau sektor-sektor ekonominya, kira-kira yang akan mendominasi itu ternyata sektor IT misalnya kita lihat ya, atau perdagangan yang berbasis IT, ataupun pertanian dan yang lainnya, whatever. Nah, kira-kira nanti mohon pencerahannya, ini kira-kira ke depan kita bisa predik akan dibawa kemana ini Indonesia ini, sehingga kita bisa positioning ini ya, PBNU melalui lembaga perekonomian bisa positioning atau organisasi-organisasi lainnya untuk bisa membantu mengakselerasi adanya perubahan-perubahan baru. Baik, untuk menyingkat waktu, kami persilakan pada Pak Faisal Basri untuk menyampaikan pemikiran-pemikirannya terkait dengan equilibrium baru ini untuk ekonomi Indonesia ke depan. Kami persilakan Pak Faisal Basri. Terima kasih Pak Jainal Effendi, Pak Sofwan, dan seluruh saudara-saudara saya di LPNU seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Saya pertama-tama terima kasih bisa berbagi, berdiskusi dengan teman-teman semua.
sesuai dengan apa yang diminta oleh teman-teman LPNU, keseimbangan baru ekonomi Indonesia, berarti kan kita harus melakukan transformasi, dan ini kesempatan yang baik sekali. Sekarang sudah masuk gelombang kedua. Kita meyakini insya Allah setiap krisis, setiap badai, setiap guncangan merupakan kesempatan kita untuk melakukan sesuatu yang baru. Memang harus menuju keseimbangan baru gitu ya. Dengan cara yang berbeda. Saya ingat Mbak Alisa Wahid itu mengingatkan kita semua, kalau kita melakukan hal yang sama terus-menerus, tapi mengharapkan hasil yang berbeda, itu adalah kebodohan. Itu saya ingat sekali Mbak Alisa, sekarang agak sering ketemu, ingin memberikan masukanlah ke Presiden, karena situasinya sudah semakin kritis. Nah, kenapa kita harus keseimbangan baru? Karena betul-betul krisis kali ini tuh berbeda. Jadi menangani krisis-krisis sebelumnya tidak bisa digunakan untuk mengatasi krisis sekarang. Kalau yang sebelumnya krisis ekonomi itu termasuk krisis besar ya, depresi besar tahun 100 tahun yang lalu, yang mencapai puncaknya tahun 33, itu pada umumnya dipicu oleh sektor keuangan. Ya. Tapi sekarang dipicu oleh krisis kesehatan. Ya. Oleh karena itu, saving lives is saving the economy. Ekonomi akan pulih kalau kita bisa melindungi nyawa manusia, menekan kematian sekecil-kecilnya. Manusia nomor satu. Manusia nomor satu. Otomatis kalau COVID ini bisa kita kendalikan, kalau dihilangkan barangkali tidak bisa, apalagi jangka menengah, ya. Jadi kita kendalikan. Yang terjadi bukan semata-mata disruption di bidang ekonomi dan kesehatan, melainkan meliputi hampir semua aspek kehidupan sosial, ya. Kita nggak boleh salaman, nggak boleh kecapak-cipi gitu. Budayanya juga berbeda, cara kerja berbeda, politik pun berbeda, pertahanan pun berbeda. Ya. Kurang apa negara-negara maju yang disampaikan oleh Pak Jainal tadi, limbung juga menghadapi COVID ini. Oleh karena itulah penyembuhan harus dengan pola pikir baru. Lintas disiplin, tidak bisa ekonomi saja, tidak bisa politik saja, tidak bisa politisi saja, tidak bisa anggota DPR saja, tapi kita seluruh stakeholders, pemangku kepentingan bangsa ini. Dan menunjukkan semakin pentingnya posisi lembaga masyarakat, lembaga keagamaan seperti PBNU, Muhammadiyah. Itu kalau tidak ada PBNU, tidak ada Muhammadiyah, tidak ada lembaga keagamaan lain, sudah kolaps duluan. Karena bapak-bapak inilah dan ibu yang punya fasilitas kesehatan, punya jaringan di seluruh Indonesia. Coba kalau PBNU ditugaskan untuk vaksinasi nasional, barangkali jauh lebih cepat gitu. Karena tidak bisa mengandalkan tenaga dokter yang ada sekarang saja gitu. Nah, kemudian pelajaran pertama kita, pandemi membuka kotak Pandora yang selama ini ada tapi kita tidak sadari. Kita tidak sedang baik-baik saja. Ternyata struktur ekonomi kita kok rapuh bener ya. Baru diterpa badai kecil aja sudah limbung gitu. Karena strukturnya, fondasinya sama seperti rumah. Kalau rumah fondasinya kuat, kena tsunami barangkali tetap tegak gitu.
Seperti Masjid Agung di Aceh itu, wah fondasinya bagus, tetap tegak. Tapi rumah yang fondasinya jelek dihempas oleh tsunami itu. Di Jerman, di Eropa, ya banjir bandang barangkali lebih parah dari Indonesia seperti sungai gitu. Tapi tidak ada korban jiwa, praktis tidak ada ya, tentu saja ada. Dan rumah-rumah tetap tegak. Banjir selesai sudah tidak ada namanya pemulihan setelah banjir karena rumah-rumah tidak ada yang rusak. Jadi kita perlu fondasi yang kuat. Struktur ekonomi kita harus kita perkokoh. Ternyata kedua, mayoritas penduduk kita masih tergolong tidak aman, insecure, dan ketimpangan meningkat, jurang kaya miskin. Ini terasa sekali dampak buruknya ketika krisis. Apapun yang dilakukan pemerintah untuk PSBB kah, PPKM kah, jadi susah. Karena rakyat tidak punya apa-apa, sebagian besar rakyat itu. Dia harus berjibaku, tidak bisa disuruh di rumah. Kalau di rumah saja kelaparan. Nanti saya share bahan-bahannya. Kemudian, ini yang harus kita prihatin ini. Kebanyakan, makin banyak ekonomi berkembang, tapi kok yang berkembang itu kegiatan value extraction. Jadi ekstraksi nilai. Jadi tebang jual, keruk jual. Tidak membutuhkan otak. Jadi kita selama ini tumbuh lebih mengandalkan otot dan keringat. Ini istilahnya disampaikan juga oleh Ibu Sri Mulyani gitu. Ya dia tahu betul gitu kenapa pajak ini nggak naik-naik ya karena itu. Nah kemudian kita baru naik kelas tahun 2019 menjadi negara berpendapatan menengah atas nih 4.050 ya. Tahun lalu turun lagi. Ya, langsung turun kelas lagi. Karena pendapatan kita rata-rata rakyat Indonesia turun pendapatan nasional bruto ya 3.870. Dan ini tidak bisa di tahun 2021 naik kelas kembali, tidak bisa kemungkinan besarnya. Ya. Jadi itu naik kelas baru gampang sekali turun kelas. Nah, ini yang saya katakan kok makin banyak value extraction bukan value creation. Kalau value extraction itu ya seperti saya katakan tadi petik, keruk, tebang, jual. Nah kalau value extraction adalah value creation adalah kita kombinasikan seluruh kekuatan kita, manusianya, modal fisiknya, modal yang tidak kelihatannya, modal sosial, ya kita ramu untuk menghasilkan sesuatu barang dan jasa yang baru, bukan yang itu saja. Ya. Nah, jadi yang menghasilkan nilai tambah yang memberikan maslahat buat rakyat luas. Nah, ini buktinya. Jadi produksi itu bergantung pada modal, tenaga kerja, dan teknologi. Selama ini kita modal dan tenaga kerja saja. Faktor teknologinya, pertumbuhannya minus melulu di Indonesia. Kalau Cina semuanya positif ya, negara-negara lain negatif tapi paling 2 kali, 1 kali gitu. Indonesia itu negatif melulu nih. Pernah positif tapi positifnya juga kecil. Artinya kita kurang sentuhan teknologi. Kalau kurang sentuhan teknologi ya tidak produktif atau produktivitasnya rendah. Sehingga kesejahteraan kita terseok-seok. Nah, di tengah seperti itu, pemerintah itu ngotot bangun infrastruktur terus di tengah pandemi juga gitu. Jadi mindsetnya tidak berubah.
yang saya katakan menuhankan infrastruktur gitu. Jadi di tengah pandemi yang sedang berkecamuk, justru yang ditingkatkan adalah belanja infrastruktur. Bahkan belanja infrastruktur mencapai rekor baru 414 triliun. Kesehatannya turun. Ini yang menurut saya, dan bantuan sosial juga turun gitu. Jadi kita dorong pemerintah untuk berubah, bangun ibu kota nanti dulu gitu ya. Bangun jalan tol ya perlambatlah gitu. Harusnya yang diperkuat transportasi laut gitu. Kemudian kita membangun ini selama ini boros. Jadi kalau bangun jalan per kilometernya kita butuh tambahan modal 50% lebih banyak dari sebelum-sebelumnya. Ya, karena korupsi, karena inefisiensi. Ini di era Pak Jokowi 6,5 ICOR-nya, era-era sebelumnya cuma 4,6. Jadi butuh 50% modal lebih banyak. Uang terbatas, ya utang gitu. Sementara pendapatan kita turun terus. Tax ratio-nya itu yang merah, tax ratio-nya turun terus, tapi belanjanya naik terus. Ya utang. Utangnya makin menggelembung. Saya tidak masukkan di sini, tapi nanti saya tambahkanlah sebelum saya kirim. Nah kemudian di tengah pandemi ini lucu gitu, yang menunjukkan ada yang salah gitu. Kredit dari perbankan, dana masyarakat yang di bank naik terus. Ya. Bahkan kenaikannya double digit. Terakhir 10,9%. Jadi uang dari masyarakat mengalir terus ke bank, oleh banknya tidak disalurkan dalam bentuk kredit. Sehingga UMKM-nya minta kredit, ya nggak bakal dikasih gitu. Susah deh gitu. Ya ekonomi mana mau bergerak kalau uangnya mengendap di bank. Oh tidak mengendap di bank. Karena banknya itu bukan menyalurkan kredit, tapi pindah ke kocek pemerintah. Jadi bank-bank itu sekarang pembeli surat utang terbesar. Surat utang negara terbesar. Sebelum pandemi, bank itu cuma megang 26,9% dari total utang pemerintah. Sekarang 38%. Tuh. Jadi ini malfunction ini. Tidak berfungsi. Makanya saya menyarankan NU itu harus punya bank sendiri, ya, bank masyarakat seperti Grameen Bank. Jadi uang rakyat berputarnya di sesama rakyat, bukan rakyat kita di desa diambil uangnya oleh BRI dan macam-macam, dibawa ke kota digunakan oleh para oligark kapitalis itu. Jadi terjadi penyedotan uang dari desa ke kota, bangun jalan tol, bangun bandara, yang ada urusannya dengan kehidupan rakyat kecil. Nah akibatnya karena struktur kita yang lemah, penanganan pandemi yang tidak strong gitu, negara-negara lain tadi Pak Jainal menyampaikan semua kena, tapi bedanya negara-negara lain itu kena bahkan lebih parah ekonominya dari Indonesia itu. Indonesia hanya minus 5% tahun lalu. Negara-negara lain ada minus 17%. Jerman minus belasan persen. Filipina minus belasan persen. Tapi mereka cepat pulih karena nangani pandeminya benar. Yang paling cepat adalah Filipina. Turki kemudian, India dan macam-macam. Indonesia paling lambat. Indonesia kecepatan bajai, Filipina kecepatan Ferrari. Nah, ini dari Bank Dunia, saya hitung sendiri pakai cara yang agak beda, hasilnya juga hampir sama. Ya. Cina paling cepat, India juga cepat, kurang apa menderitanya India. Kalau nggak salah Jerman juga ada nih, Jerman lebih cepat, Jepang, Amerika lebih cepat, kita terbata-bata. Vietnam itu tidak boleh saya masukkan di sini, tapi Indonesia nanti paling bawah lagi gitu. Nah Vietnam ini kenapa? Karena Vietnam tidak pernah mengalami resesi.
Ya, Korea ekonominya tangguh gitu. Jadi di antara negara-negara ini Indonesia juga paling rendah. Artinya ada yang salah di dalam tubuh ekonomi Indonesia ini yang oleh karena itu kita harus masuk ke keseimbangan baru. Ini juga menunjukkan jadi kemampuan pulih Indonesia itu nomor 110 dari 120 negara. Ya. Nomor 110 dari 120 negara, skornya dari 0 sampai 100 cuma 31. Lihat Cina 77, ya, Italia itu, Singapura, Amerika, India, Brazil, kita paling rendah. Enggak sih, paling rendah Afrika Selatan yang sekarang sedang mengalami krisis sosial. Bloomberg juga gitu, dari 53 negara, Indonesia nomor 49. Jadi kita ini terseok-seok, paling terseok-seok. Dampaknya kepada rakyat mayoritas. Nah, siapa yang paling menderita adalah saudara-saudara kita yang hidupnya pas-pasan. Jadi sadarilah Bapak dan Ibu sekalian, walaupun angka kemiskinan turun terus, namun orang yang tidak miskin tapi jauh dari cukup, hidupnya masih pas-pasan, saya sebut dia insecure. Itu jumlahnya 52,8%. Setara dengan 143 juta orang. Jadi kira-kira separuh rakyat Indonesia ini hidupnya pas-pasan. Kalau ada badai, langsung terhempas dia. Kalau orang kaya kan, makan tabungan gitu masih bisa. Menghindari pandemi, dia keluar negeri. Kalau saudara-saudara kita yang 143 juta ini tidak bisa apa-apa. Dan ini umat ini semua. Nah bayangkan, sekarang kita 52,8%, sementara Malaysia cuma 2,9%, Thailand 6,2%. Jadi kita ini kebanyakan yang rentan ini. Kita bersyukur penduduk miskinnya berkurang. Nah ini yang menurut saya kurang disadari pemerintah, karena pemerintah itu hitungannya yang hidupnya pas-pasan itu cuma 96,8 juta. Itu yang iuran BPJS kesehatannya ditanggung pemerintah. Yang pas-pasan lebih banyak dari itu. Kalau yang miskin saja 27,55 juta. Yang pas-pasan itu kira-kira pendapatannya, pengeluarannya per hari 25.000 rupiah. Jadi keluarga dengan 2 anak, pengeluaran per harinya 100.000 atau kurang. Ya kan saya kan nggak mengada-ada ya. 100.000 buat satu keluarga dengan 4 anggota, 100.000, alah susah lah. Nah, kita harus jaga pemulihan yang membuat ekonomi anjlok, yang naik jangan orang kaya aja. Orang miskinnya tercecer. Nah inilah yang membutuhkan tenaga baru, keseimbangan baru, mindset baru. Gitu. Ya jadi huruf K harusnya kan gitu ya, huruf V turun, naik, sama-sama naik. Ini enggak, ini turun. Nah, saya enggak mau pakai data pemerintah. Kalau data pemerintah itu bukan ketimpangan pendapatan, ketimpangan kekayaan, tapi ketimpangan pengeluaran. Jadi enggak bagus. Nah, saya pakai modify beberapa ukuran. Pertama, Material Power Index. Jadi ini mengukur kekayaan 40 orang terkaya rata-ratanya berapa. Dibagi kekayaan rata-rata penduduk Indonesia. Itu naik tuh. Jadi artinya kekayaan orang terkaya itu naik jauh lebih cepat dari kekayaan rata-rata rakyat Indonesia. Dari 570.000 menjadi 600-an ribu kali dan 700 ribuan kali.
Kan kita tidak bisa biarkan kondisi ini. Nah, kemudian ini wealth concentration ratio itu menghitung rata-rata kekayaan dibagi mediannya. Jadi kalau di atas 1 berarti numpuknya di kelompok kaya gitu. Kalau merata kan dia 1 kan? 1 karena 10% orang terkaya hanya menguasai 10% kekayaan nasional gitu. Jadi itu merata benar, nggak ada di dunia ini, tapi 1. Nah, semakin jauh dari 1 semakin jelek. Indonesia memang bukan yang terburuk, tapi terburuk di antara negara-negara tetangga. Lebih tinggi dari Malaysia, Thailand, Vietnam, Kamboja, Cina, Korea gitu-gitu ya. Nah, kenapa tidak bisa ngangkat ini pertumbuhan selama ini? Karena mobilitas sosialnya rendah. Jadi orang tua saya miskin, peluang saya untuk keluar dari garis kemiskinan rendah. Karena apa? Pendidikan dan kesehatan terutama. Ya, akses kepada pendidikan. Nah, Indonesia ini mobilitas sosialnya paling susah. Mirip-mirip dengan India yang sistemnya kasta, kan nggak bener nih. Ya. Nah, akibatnya apa? Mobilitas sosial makin rendah, maka ketimpangan menjadi-jadi. Jadi kekayaan 1% orang terkaya itu di Indonesia kira-kira 70%, menguasai 70%. Jadi Indonesia bersama-sama dengan India, Turki, Thailand ini harus kita ubah. Harus kepada keseimbangan baru. Nah, kemudian bagaimana mungkin rakyat kita kuat kalau 2/3 pekerja kita adalah pekerja yang tidak tetap, pekerja serabutan, pekerja keluarga, bekerja dengan tanpa kontrak gitu ya, atau temporary contract dan sebagainya, dan self-employment di pertanian dan self-employment di luar pertanian. Hanya 1/3 yang punya kontrak tetap gitu, permanen, pekerja permanen, pekerja tetap, hanya 1/5. Ya itulah yang bertahan itu. Ya, dari 1/5 itu 3/4-nya saja 9,4 saja yang punya kontrak permanen. Pendidikannya 57% dari pekerja kita itu cuma kurang dari 8 tahun. Jadi SMP pun tidak tamat. Nah, kalau kita meningkatkan saja pendidikan pekerja kita bertambah 1 tahun, itu upah dia akan naik 6,7%. Jadi nyata kan betapa pentingnya pendidikan. Tapi jangan pendidikan semata-mata tanpa kualitas. Karena nanti anak-anak yang sekarang, waktu mereka masuk pasar kerja, pendidikannya sudah 12,4 tahun. Tapi setara kemampuannya dengan 7,8 tahun. Karena kualitas pendidikan kita buruk. Ya, jadi inilah, ingat yang kita bangun adalah manusianya. Kemudian struktur usaha di Indonesia itu 98,6% itu mikro, informal. Ini kebanyakan. Harus kita transformasikan menjadi diamond shape ini. Kalau sekarang piramid. Ya, mikronya kita kecilkan, small and mediumnya kita perlebar sehingga kekuatan kelas menengah di Indonesia menjadi semakin tebal. Nah, pendidikan, kesehatan, kemudian riset. Jadi kalau kita mau berdaya saing, ya risetnya kita dorong supaya mampu menghasilkan produk-produk baru dan meningkat produktivitasnya. Riset kita, aduh pelit sekali. Indonesia itu paling bawah tuh dilihat di situ. Cuma 0,23 dari pendapatan kita. Pendapatan nasional ya.
dari PDB-nya 0,23. Apa yang terjadi sekarang? Bukannya di tingkatan risetnya, yang ngurus riset aja diutak-atik, digabunglah BRIN lah, Ibu Mega jadi pengarah lah segala macam. Ya, jadi kita kehilangan apa ya? Arah kelihatannya ini. Oleh karena itu, ayo kita bersama-sama untuk membicarakan kemana arah terbaik bangsa ini. Kalau kita diam saja, ini sudah terbalik-balik. Ya harusnya kan pengarah riset itu peneliti, bukan politisi. Maaf, saya sungguh sangat maaf ya, saya tidak mengecilkan arti Bu Mega. S1 aja nggak tamat. Bagaimana perasaan para peneliti itu diarahkan oleh Ibu Mega? Banyak sekali Ibu Mega peranannya luar biasa buat negeri ini, ya. Tapi untuk riset aja udahlah serahkan kepada suhu-suhunya gitu. Akibatnya apa? Ekspor kita itu ya yang barang-barang nggak diolah. Kalau Cina 93,4% itu yang dia ekspor yang sudah diolah. Kalau Indonesia cuma 44,7%. Jadi yang diekspor batu bara, timah, bauksit, nikel, kelapa sawit, karet, gitu-gitu. Nah makanya kita strukturnya kan lemah. Ini saya lewati deh biar itu pokoknya ekspor. Jadi terbukti bahwa yang kita ekspor itu low tech. Semakin maju suatu negara, barang yang dia ekspor itu makin berteknologi tinggi. Nah, Indonesia cuma 8% high-tech produknya di dalam ekspor. Dan turun terus. Ini kan kita ngeri. Ini pembangunan apa-apa. Ini sama, bedanya hanya high-tech ditambah low-tech, medium-tech gitu. Ini saya lewati deh ya. Daerah harus kita perkuat karena apa? Sebagian besar daerah ini tidak mandiri dalam keuangan sehingga dalam menangani COVID, daerah tuh nunggu pusat, nggak punya duit. Karena apa? Uangnya ngumpul di pemerintah pusat. Jadi dari seluruh penerimaan negara, 2.000 triliun masuk ke kantong Ibu Sri Mulyani, 168 triliun masuk ke kantong 34 gubernur, dan 127 triliun saja yang ada di kantong bupati wali kota yang jumlahnya 514. Mereka tidak akan sanggup menghadapi krisis seperti sekarang. Mereka tidak punya apa-apa kecuali ya Jakarta. Nah, oleh karena itu ada yang salah dengan demokrasi kita. Indeks demokrasi kita turun. Ya. Padahal demokrasi dan kesejahteraan itu hubungannya positif. Semakin demokratis kita, semakin sejahtera kita. Ada sih yang enggak, Singapura, Hong Kong, Kuwait, Bahrain, Saudi, Uni Emirat Arab, dan Qatar ya. Tapi ini kan negara-negara yang kaya minyak, pengecualian. Ada juga Norwegia, Denmark, Irlandia, Islandia, sebagian besar ini di negara Nordik. Mereka seluruh indikatornya bagus. Jadi Indonesia demokrasinya sudah relatif baik ya, tapi mengalami penurunan belakangan ini. Oleh karena itulah jangan percaya Bapak Ibu sekalian, demokrasi belakangan, pembangunan ekonomi dulu. Studi empiris menunjukkan sebaliknya. Saya kebetulan baru menulis, nanti juga insya Allah saya kirimkan hubungan antara demokrasi dengan pembangunan. Jadi demokrasi disehatkan, insya Allah pembangunan akan lebih baik dan inklusif. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Ingin banyak lagi, tapi sengaja saya pilih yang terpenting saja untuk kita bisa diskusikan dan kita cari jalan keluar yang lebih konkret. Kebetulan saya diminta oleh Bappenas
bukan saya saja, ada 3 orang profesor dari Unpad. Nanti Bapak Ibu juga undang deh, bagus sekali. Prof. Arif Ansori Yusuf dan Mas Teguh ini warga NU nih, bukan siapa-siapa. Teguh Danarto sekarang Dekan Fakultas Ekonomi UI. Nah, kami bertiga ini sekarang sedang memberikan masukan kepada Bappenas untuk menyusun konsep transformasi ekonomi pasca pandemi. Ya, jadi insya Allah kita memanfaatkan krisis ini untuk berbuat sesuatu yang baru dengan cara yang berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Faisal Basri. Oh, ini luar biasa, pancingan-pancingan diskusi. Ini ya pahit, tapi ini merupakan obat juga, baik ke pemerintah maupun ke kita semua. Tinggal kemudian bagaimana kita hadir, pemikir para peneliti ini hadir untuk bisa menyelesaikan masalah ini bersama. Konsep equilibrium ini kan mestinya kan sisi price ini ada keseimbangan, ya kan? Quantity ada keseimbangan, sehingga semua orang ini terlibat, semua orang bisa ambil peran. Sepakat dengan diamond tadi itu ya, dari piramid menjadi diamond, orang menengah ya ini harus diperbesar. Ini konsep dari equilibrium baru yang mestinya harus didorong. Ini sangat menarik. Ini sudah banyak yang chat ke saya nih Pak Faisal untuk minta nanya ini, untuk men-shaping ini banyak hal. Mohon tetap berkenan hadir ada di sini ya. Kami persilakan ini para penanya yang ini sudah nge-WA saya banyak untuk mempertajam. Kira-kira kita ini harus bagaimana, hadir di sisi mananya, ya kan? Tidak sekedar talk only, not action, tapi actionnya juga berupa apa? Nah ini yang ini. Apalagi tadi Pak Faisal sudah menyusun ini ya, bagaimana bisa switching model ekonomi baru dari saat ini menjadi pasca pandemi nanti akan bagaimana. Kami persilakan warga NU atau pengurus LPNU di berbagai daerah yang ada ataupun yang ada di Jakarta. Kami persilakan. Silakan angkat tangan saja sehingga nanti bisa silakan. Izin Pak Ketua. Silakan. Langsung. Pak Sofan, silakan. Ya, ini izin belajar dengan Pak Faisal dan mohon pencerahannya terkait dengan belum lama ini kan kita mendengar ya rilis dari Credit Suisse ya. Credit Suisse yang menyampaikan bahwa orang kaya di year on year dari 2019 ke 2020 di bulan Oktober atau November itu meningkat gitu, dari 107.000 yang berpenghasilan 1 juta US dollar per tahun di 2020 naik menjadi 176, sekitar 70 ribuan lah. Itu fenomena yang menurut saya kontra ya dengan kondisi pandemi yang ada sekarang, di mana kondisi yang terpuruk semakin terpuruk. Ternyata ada temuan dan dirilis kemarin itu orang kaya semakin banyak justru seperti itu. Saya ingin mohon refleksinya terkait dengan ya situasi pandemi ini. Kalau kita memaknai Tuhan mengirimkan pandemi COVID ini bertujuan agar makhluknya pada tobat begitu ya. Tapi jika kondisi yang seperti itu yang terjadi kemudian ditambah dengan kasus korupsi di masa pandemi ya, bahkan bansos dikorupsi, ini rasanya jauh panggang dari api gitu. Bagaimana pandemi ini akan terangkat dari Indonesia bahkan di dunia gitu kalau tatanan kesadaran sosial ekonomi politik di Indonesia ini tidak berubah gitu. Mohon pencerahannya dari Pak Faisal, bagaimana kita harus menyikapi hal seperti ini gitu. Terima kasih. Langsung aja Pak. Oke. Nah, saya kebetulan itu sih sebenarnya inline dengan saya ngikuti Twitter @FaisalBasri.
Ini lain. Silakan. Nah, ini saya sudah olah. Kelihatan ya Pak ya? Spreadsheet saya. Baik, bisa dilihat. Iya, kelihatan. Tapi kecil. Nah, ini dia Indonesia tahun 2019, orang dengan kekayaan lebih dari $1 juta itu naik dari 106.215 menjadi 171.740. Jadi semua ini yang kaya-kaya ini naik semua nih. Tidak ada yang turun. Ya, tidak ada yang turun. Nah, kemudian kalau kita bandingkan dengan seluruh negara ini, belum saya masukkan ke PPT ya, tapi semua saya hitung sendiri ini. Nah, yang paling parah memang Amerika ya. Kemudian nomor 2 Brazil, wealth concentration-nya yang tadi saya katakan, ini Indonesia kan. Nah, kemudian kalau kita lihat saya rasa itu saja ya. Oh, ini share-nya. Jadi orang Gini mana Gini? Oh, ini Gininya itu tinggi sekali. Kemudian di sini 1% orang terkaya menguasai 36,6% dan 10% orang terkaya menguasai 66,2%. Jadi saya ingin buka-bukaan aja dengan Bapak Ibu sekalian. Politik kita itu cenderung bias kepada orang kaya. Yang diurusin banyakkan orang kaya. Lihat aja pajak kendaraan bermotor, PPNBM, nol. Dulu saya masih bisa pahami karena pajak kendaraan, pajak barang mewah PPNBM itu hanya untuk yang mobil kecil di bawah 1.500 cc. Kalau sekarang udah hantem semua deh. Fortuner juga dikasih, Kijang juga Avanza yang sejenisnya itulah, saya jangan nggak usah ngomong merek. Jadi ya itulah, sementara orang miskin mau dipajaki. PPN mau dinaikkan kan dari 10 ke 12%, sembako juga mau dinaikkan. Ini sense of crisis-nya di mana sih gitu. Kemudian Masya Allah, teman-teman yang di Jawa Timur masih teriak kan, susah cari gula rafinasi karena tidak ada satupun pabrik mamin, makanan minuman kan butuh gula. Pabrik mamin, terutama yang UMKM, saya pernah diskusi dengan asosiasi pesantren seluruh Jawa Timur, tidak bisa dapat gula rafinasi karena tidak satupun pabrik gula di Jawa Timur itu dibolehkan. Jadi tidak dibolehkan untuk mengolah gula mentah jadi gula putih. Hanya yang boleh hanya 11 pabrik. 11 pabrik itu 2 punya Martua Sitorus, 3 punya Edi Kusuma. Jadi tidak sampai 5 yang punya. Hampir semua di Banten, dari 11 itu yang saya ingat 1 di Medan, 1 di Cilacap, 1 di Makassar. Selebihnya di Banten. Padahal Jawa Timur itu pabrik gulanya paling banyak karena Jawa Timur penghasil gula separuh dari total produksi Indonesia. Jadi Mamin Jawa Timur harus beli gulanya ke Banten. Sebentar lagi pabrik-pabrik di Jawa Timur itu akan pindah mendekati pabrik gula yang ada. Menderita sekali sebentar lagi Jawa Timur. Nah, teman-teman PBNU barangkali nanti saya dengan sukacita deh sama-sama memperjuangkan karena paling banyak kan umat kita di Jawa Timur kan, Jawa Timur dan termasuk Madura ya. Nah, jadi itu ada penyelundupan hukum. Seharusnya pabrik-pabrik gula itu wajib membangun kebun tebu. Tapi keluarlah aturan bahwa mereka sekarang tidak diwajibkan lagi. Gila. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian, jadi karena politiknya tambah rusak, demokrasinya tambah turun.
oligark semakin merajalela kuasanya. Jadi kita kembalikan kekuatan ekonomi rakyat. Ini Pak Jainal ini udah ngerti banget deh. Sekolahnya di Jerman, bagaimana dulu gerakan rakyat, gerakan buruh itu yang menjadi pilar utama dari ekonomi Jerman. Coba kalau ada apa-apa, saya tidak mengharapkan ya, sebentar lagi pandemi ini belum akan mencapai kira-kira 100.000 per hari, ya. Kira-kira di akhir bulan ini atau di awal Agustus. Chaos semua, rakyat cuma dikasih satu keluarga 300.000. Yang miskin itu cuma dikasih 300.000 per keluarga selama bulan Juli dan Agustus. Lantas mereka direpresi sama aparat kalau jualan di luar. Nah, akan terjadilah, Bapak Ibu lihat kan videonya di Afrika Selatan, penjarahan di mana-mana. Ya, penjarahannya pakai mobil lagi. Saya geli lah lihat Afrika Selatan itu. Nah, kalau itu terjadi nanti orang-orang kaya pada kabur. Lari ke luar negeri. Seperti orang-orang kaya melarikan dirinya sendiri dan uangnya ke luar negeri, ya kita krisis lagi seperti 98. Jadi jangan mengandalkan kepada segelintir orang yang 1% itu. Ayo bangun kekuatan rakyat, niscaya kalau ada apa-apa bumpernya kuat. Nah, ini yang barangkali kembali ekonomi yang kita bisa kembangkan, ya, model ekonomi yang kita bisa kembangkan karena kita berbasis komunitas kan, adalah model ekonomi yang betul-betul inklusif gitu. Itu Pak Jenal. Oke. Baik, wah ini semakin menukik ini diskusinya ya. Tadi saya concern ke Gini rasio ini ya, karena ketika ini tidak teratasi dengan baik, tidak diantisipasi, ini akan menjadi gejolak sebagaimana di Afrika Selatan, sebagaimana di Timur Tengah dan yang lainnya. Maka ini langkah-langkah ke depan ini sangat perlu untuk dibutuhkan. Kita hadir di sana ya. Kami persilakan, ini sudah banyak yang raise hand lagi. Yang raise hand silakan. Monggo Pak. Oke, iki Halim mau Pak Kusik kuwi? Saya duluan, Prof. Oke, silakan Halim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Moderator, Pak Prof Jainal, Bang Faisal. Ketemu lagi Bang. Kita dulu di ISMEI Malang Ya. jadi sering. Terima kasih, ini saya kira pencerahan yang luar biasa. Yang pertama begini Bang, ini dalam konteks tadi penanganan pandemi berbasis community. Karena ini untuk mencari keseimbangan baru ekonomi, misalkan apa tidak, kita misalkan ada contoh, saya nggak tahu apakah ini yang dimaksud, contoh misalnya yang paling dekat itu Singapura ya. Saya kira Singapura itu sudah membuat new normal ya, artinya sudah menganggap COVID ini sudah seperti flu biasa gitu. Nah, yang kedua yang maksud saya gini, apakah pemerintah ini harus merubah sesuatu yang tidak yang biasa menjadi tidak biasa? Penanganan COVID ini berbasis community. Misalkan tadi contoh menarik itu, misalkan vaksin NO juga dilibatkan. Nah, yang paling menarik kemudian ini misalkan kita sesungguhnya ini kita punya nggak sih Bang Faisal ini konglomerat ini? Maksud saya mungkin konglomerat ini kita undang semua kayak gitu untuk berbagi beban gitu. Ini berbasis community juga. Gitu. Cuman problemnya ini jangan-jangan konglomerat dalam konteks sekarang ini pun insecure juga seperti saya. Jadi ya, nah ini kita sesungguhnya punya nggak kekuatan konglomerat itu dalam pengertian yang memang dibesarkan oleh kue ekonomi Republik ini gitu. Saatnya sekarang ini harus diundang gitu untuk berbagi beban gitu. Jadi nanti yang lapis sosial, yang lapis ekonomi, bisnis gitu. Itu yang pertama gitu. Nah, yang kedua,
Saya kebetulan pelaku ekonomi, Bang. Jadi sekarang pelaku ekonomi, ya alhamdulillah punya beberapa karyawan gitu. Jadi saya respect dengan Bang Faisal ini pas. Jadi memang yang sah ngomong ekonomi keseimbangan ya orang-orang seperti Bang Faisal gitu, karena masih konsisten dari dulu sampai sekarang. Jadi maksud saya begini, Bang. Saya misalkan merasakan betul. Kalau sekarang ini saya ngurusnya itu soal SCP, Bang. Kalau SCP kita ini sudah average collection period saya ini sudah di atas 21 hari sudah ini. Waduh, ini berat sekali. Dan ini memang fakta juga terjadi. SCP sudah nggak bisa dikelola. Gitu. Ya kan? Saya juga baru terbuka itu tadi misalkan penempatan dana bank gitu kepada Sun gitu ya, ternyata sudah 38%. Pantesan saya ini minta tambahan kredit kok susah sekali gitu, ya kan, puyeng Bang gitu. Jadi nah ini yang saya bilang, wah ini makin jelas ini yang disebut dengan value extraction tadi gitu, ya kan, dalam konteks atau pengertian yang lain. Nah karena itu Bang, saya mau konkret begini. Piramida ekonomi tadi itu yang saya kira yang harus menjadi apa namanya kata kunci ya, mewujudkan piramida jadi yang kecil, yang mikro ditarik kecil ke menengah gitu. Nah apa ini kira-kira tadi kalau yang penanganan pandemi tadi berbasis community, nah yang sekarang kalau misalkan untuk menarik piramida atau menseimbangkan piramida ini, formula apa ini yang mesti harus dilakukan di seluruh lini gitu. Jadi supaya jelas nih warna kebijakan dan produk ekonomi gitu. Sebab jangan lupa lembaga perekonomian NU ini kumpulan juga para pengusaha apa namanya warga anak-anak muda Nadliyin gitu. Itu kira-kira Bang Faisal, Pak Prof, terima kasih banyak hal sebenarnya saya ingin sharing gitu. Terima kasih banyak waktunya. Pak Faisal langsung dilanjut ya ke penanya kedua, Pak. Boleh. Pak Fahmi, silakan. Ini dari Yogyakarta, pengurus PBN. Silakan. Pak Fahmi. Matur nuwun, Pak Jenderal. Pak Faisal yang saya hormati, Ibu Mbak sekalian, para peserta. Saya lihat juga ada Gus Rozin ini, Ketua RMI ini, ternyata. Sugeng santen Gus. Ada dua yang dari penjelasan yang mungkin saya butuh penambahan wawasan. Begini Pak Faisal, saya sependapat pertama tentang bahwa tidak ada satupun sekarang negara yang semua negara kedodoran lah kira-kira begitu dalam menghadapi. Tetapi ada yang cepat, ada yang tidak. Ada satu hal yang saya tahu bahwa hampir semua negara itu ngasih BLT kayak kita itu. Sampai Amerika saja ngasih BLT. Sayangnya BLT di kita dikorupsi lah, kira-kira gitu aja, nggak tahu di tempat lain itu kan. Sehingga kemarin ada usulan BLT betul-betul tunai lagi dan meskipun sumber duitnya dari hutang, entah hutang dalam negeri maupun hutang luar negeri. Saya kira hutangnya dalam negeri lah, luar negeri sudah nggak ada uang karena mereka juga itu sedikit komentar. Yang saya ingin tambahan wawasan itu begini. Tadi disampaikan bahwa uang rakyat yang ada di bank itu 38 itu jendel di surat utang negara, entah di Sun, entah obligasi negara, bahkan mungkin obligasi. Sehingga penyaluran uang ke publik itu lambat. LDR bank rendah lah, kira-kira begitu. LDR-nya menjadi sangat rendah, ya apapun sebabnya, dan bank pasti punya banyak alasan. Saya lebih mengatakan bahwa mungkin pekerjaan menyelesaikan ekonomi kerakyatan atau ekonomi komunal tadi misalnya itu salah satunya adalah regulasi di sektor keuangan. Jadi karena tidak ada satupun pebisnis yang tidak ingin untung, tapi gara-gara OJK dan Bank Indonesia kalau mengatakan bahwa yang sehat itu untungnya yang gede, maka mereka gede-gedean untung. Nah, jadi kalau bank sebagai pelicin ekonomi, sebagai sebuah lembaga penyedia uang tradisional, itu paling tradisional itu, dibanding lembaga-lembaga yang baru muncul hari ini sebagai penyedia uang kepada publik,
yang itu kemudian diharapkan membantu perputaran ekonomi dan masih dibebani regulasi yang tanda kutip tadi, sehat kalau labanya gede, sehat kalau begini dan sebagainya, ya mereka pasti akan ke situ karena regulatornya akan ngomong seperti itu. Pertanyaannya adalah, apa mungkin bahwa di industri perbankan itu juga direformasi? Jadi ada reformasi sistem keuangan, tidak hanya sistem perbankan, tapi sistem keuangan, sehingga keinginan kita, seperti kita sering mendengar cerita gitu, di Jepang Anda semakin banyak nyimpan uang di bank, justru uangnya semakin berkurang, tidak bertambah. Misalnya seperti itu. Karena beban administration cost-nya, provision cost-nya itu justru dibebankan kepada orang yang duitnya banyak. Nah, ya dengan berbagai kekhawatiran tadi, ada capital outflow, ada kemudian tidak akan ada direct investment lagi, whatever lah itu, FDI lagi itu. Nah, kira-kira mungkin nggak bahwa ketika kita membangun ekonomi komunal atau pakai bahasa yang sangat konstitusional, kita sebut sebagai ekonomi Pancasila, ekonomi kerakyatan, begitu, yang ini kemudian dimulai dari situ. Karena dari dulu, mulai dari krisis segala macam itu, krisis 98 yang kemudian memunculkan kita punya obligasi rekap, itu krisis itu semuanya dimulai dari industri keuangan, persis seperti yang disampaikan oleh Pak Faisal tadi. Dan sampai hari ini tidak ada reformasi di lembaga keuangan. Apakah itu oligarki? Apakah itu karena regulasi atau apa? Gitu. Oke. Industri keuangan tidak pernah ada reformasi sama sekali sejak krisis. Satu-satunya hal yang saya tahu hanya pembatasan BMPK, lainnya sama semua. Ya karena waktu itu uangnya dibawa lari oleh para pemilik bank dan kemudian dibatasi BMPK, clear. Akhirnya konglomerat punya banyak perusahaan sampai ratusan bahkan ribuan sampai nggak ngerti jumlah perusahaannya berapa. Jadi vehicle lagi dan untuk melakukan hal yang sama lagi. Nah, is that possible Pak Faisal? Gitu kan? Kalau ya, dari sebelah mana kita memulai? Misalnya seperti itu. Itu sudah gembar-gembor lah macam-macam. Kita di level rakyat juga banyak kelemahan untuk diajak maju. Pak Jenal bisa cerita banyak dengan saya, kebetulan kita satu tim di timnya PP. Itu juga mengalami kesulitan. Koperasi yang jadi jargon konstitusi kita ternyata juga tidak bisa kita kembangkan dengan baik. Nah, apa betul ini hanya persoalannya pada oligarki dan sistem pemerintahan kita yang koruptif atau apa, nggak tahu. Atau jangan-jangan nanti ketemunya malah pemilunya nggak usah coblosan lagi, jangan-jangan gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Syed. Waalaikumsalam. Mohon maaf ini dua hal ini tadi sudah banyak ini mestinya. Iya. Pokoknya nanti kita lanjut Pak. Kita akan silakan Pak Faisal untuk merespon dari Pak Halim Pohan tadi cukup tajam dan Pak Fahmi ini. Silakan. Sangat tajam. Saya mulai dari Pak Fahmi, saya ingin melanjutkan, Pak. Dalam situasi mereka untungnya tetap triliunan, pemerintah menurut Erick Thohir sudah mengetok Bank BNI akan dapat suntikan dana dari pemerintah PMN 7 triliun. Ini apa ini? Bank BNI itu tidak mengalami masalah apa-apa segala macam, tapi untuk memenuhi standar agar modalnya lebih besar. Coba punya hati nggak kita? Dua yang akan disuntik, Bank BNI dan Bank BTN. Kalau Bank BTN saya masih bisa paham, karena barangkali dia ditugaskan untuk membangun perumahan rakyat gitu. BNI ini apa urusannya? Jadi kita harus keras ini. Ya, saya mungkin maaf Bapak sekalian, ya mungkin Bapak sekalian menganggap saya ini terlalu kurang ajar gitu. Saya katakan kan vaksinasi berbayar itu biadab. Nah, pemerintah itu setelah dibilang itu baru dia berhenti. Jadi memang tidak bisa lagi dengan kata-kata halus. Harus dengan kata-kata ancaman. Saya tidak ingin sebetulnya. Tapi kan di tengah orang antri vaksin, kok ada orang yang punya duit boleh lebih cepat. Masya Allah, buat saya udah nggak tahu lagi tuh apa tuh. Nah jadi kemudian
Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu perhatikan tidak? Yang tidak mengalami gangguan berarti itu apa? Pasar saham. Indeks saham itu udah di atas 6.000 lagi. Jadi pokoknya jual beli kertas deh gitu. Jadi ya itulah muter-muter di situ. Kapan sampai ke rakyatnya? Yang Pak Fahmi sampaikan itu, loan to deposit ratio kita terendah dalam 2 dekade setelah krisis barangkali. Terendah. Padahal Bapak Ibu sekalian, sektor keuangan itu adalah jantungnya ekonomi. Dia akan nyedot darah dari kita, mompakan kembali ke kita dalam bentuk kredit. Mompanya enggak. Jantungnya jadi lemah. Sekujur badan, enggak dapat darah. Ya lemes. Kok susah amat sih? Jadi insya Allah nanti Pak Sofwan, saya ingin kirim buku saya yang menjelaskan tentang itu juga. Namanya Menuju Indonesia Emas gitu. Nanti saya akan kirim 10 buku ke Keramat aja ya. Ya, dengan senang hati, Pak Faisal. Oke, ke Keramat. Itu tadi itu ini Pak Faisal. Dari LPNU daerah itu pengen satu aja nanya dari Garut itu Pak Gali. Aduh. Boleh. Masih, boleh ya? Boleh. Saya dong, Kang Jenal. Halo. Sebentar Pak Gali langsung Pak Arif, tapi itu the point ya. Jangan panjang-panjang. Oke. Terima kasih Ketua LPNU Pusat. Saya dari kampung nih, mau nanya aja sedikit ke Bang Faisal tentunya. Saya ingin melihat mencoba mengamati tentang konteks strategi ekonomi kita dalam masa pandemi ini. Memang saya melihat bahwa ini sesuatu yang sangat luar biasa pandemi ini yang telah mencabik-cabik jantung perekonomian, bahkan sudah ngepek kepada sosial, ekonomi, politik. Nah, saya tidak melihat kemudian ada greget dari pemerintah ketika memang kondisi ekonomi seperti ini. Padahal kita ketahui bahwa ini bukan economics usually sesuatu yang sangat biasa, tetapi bisa jadi kita lihat bahwa ini yang standar itu kan biasanya ekonomi normal, lalu kemudian ekonomi krisis, lalu kemudian ekonomi war. Saya melihat kondisi ini adalah ekonomi yang memang dalam konteks global mungkin ini bisa diartikan sebagai perang ekonomi. Tetapi saya melihat tidak ada greget dari pemerintah Republik ini. Poinnya langsung saja, to the point ya. Ayo. Ya, saya ingin kenapa Indonesia tuh nggak kayak negara-negara Amerika atau Cina gitu yang hari ini menjadi afiliasi politiknya. Mereka melakukan printing money, Pak. Untuk mengatasi daripada kita utang-utang tuh bisa nggak kita melakukan printing money gitu loh. Kayak orang dengan berbasis aset, berbasis apa gitu loh. Karena memang apa yang kita pelajari dengan teori post-economic Keynesian, ternyata printing money itu tidak juga melulu berdampak kepada inflasi. Kalau itu berbasis kepada produktivitas, yang menjadi inflasi itu kan kalau kemudian printing money ini hanya untuk konsumtif. Nah, saya ingin Bang Faisal ini memberikan kejelasan kenapa negara ini kemudian begitu kecut, nggak punya nyali untuk bisa berdikari di pandemi seperti ini untuk melakukan printing money setidaknya. Saya kira itu. Baik, dilanjut. Terima kasih. Ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Arif, silakan Pak Arif Rahmansyah, ini Sekretaris LPNU Pusat. Silakan. Baik, terima kasih. Terima kasih Kang Jenal. Ya, saya langsung aja kepada Pak Faisal. Tadi dijelaskan di awal terkait 140 juta warga Indonesia yang hidup pas-pasan. Kalau kita melihat data nasional dari penduduk Indonesia, berarti kan hampir 50% itu Pak Faisal. 52,8 Pak. 52,8. Lalu saya mau melihat dari total penduduk Indonesia itu 90 juta sampai 120 juta itu adalah warga Nahdien. Jadi kalau kita lihat tadi kan pemerintah itu menyedot uang rakyat dari desa yang dibawa ke kota, yang dimana akhirnya muternya di elit ya, di atas. Maksud saya
bagaimana kira-kira solusi yang bisa dilakukan agar warga masyarakat khususnya di desa agar bisa hidup mandiri, berkembang secara ekonomi sehingga mampu memperkuat kekuatan ekonomi berbasis desa, berbasis warga masyarakat desa. Karena warga masyarakat desa ini banyakkan warga Nahdien begitu Pak Nahdien. Nah ini penting sekali nih menurut saya. Mungkin itu ya to the point saya ya. Butuh masukan, butuh solusinya dari Pak Faisal. Wah ini banyak yang nanya, ini jadi susah ini Pak Faisal di belakangnya ini. Mungkin silakan Pak Faisal. Tadi Pak Gali belum saya jawab tuh sebetulnya. Sebetulnya Pak, uang nggak masalah ya, uang tidak masalah. Walaupun uangnya dari utang ya. Bukan artinya pemerintah tuh di kasnya nol, enggak. Jadi tahun lalu kebetulan ada 250 triliun sisa anggaran tahun lalu. Jadi udah utang, tapi yang diserap tidak sebagaimana direncanakan, jadi ada sisa 250 triliun. Jadi kalau pemerintah melakukan lockdown buat Jawa, ya bukan lockdown total, tapi betul-betul kalau sekarang kan masih rame ya, di mana-mana masih rame, namanya bukan lockdown, PPMK, tapi di mana-mana disekat, jadi bikin tambah repot rakyat, ini boleh apa enggak, kesini boleh, kesana enggak boleh, jadi ribet gitu. Karena pemerintah tidak ingin keluar uang sesuai dengan undang-undang karantina itu kan, sampai binatang pun boleh wajib dibelanjakan. Jadi uang tidak masalah, tinggal keberpihakan saja. Pada saat sekarang ibu kota baru udah deh, lupakan. Jadi nggak usah lagi targetnya 17 Agustus 2024 merayakan 17 Agustus di Istana Baru itu. Tuh kan artinya istananya harus dibangun dari sekarang macam-macam gitu. Nggak usah dulu deh. Jadi tunjukkan ya, gitu. Halo. Nah, kemudian yang kedua, saya setuju strategi di masa pandemi dan dikaitkan dengan Pak Arief tadi ya. Jadi intinya ekonomi umat ini kan harus dibangun dengan 3 pilar. Pertama, peningkatan produksi lewat produktivitas ya, supaya petaninya produktivitasnya naik. Kemudian keuangan supaya uang yang dikumpulkan petani itu tidak lari. Coba kan di desa ini saya bukannya untuk menyudutkan ya. Sebagian besar kan naruh uangnya di BRI. Oleh BRI yang dikasih utang siapa? Perusahaannya Luhut Panjaitan 900 miliar. Osman Sabta triliunan. Bakri. Dua lagi deh saya ingin sebutkan. Sinarmas. Kemudian Bosowa Group. Ya. Kemudian Reza Khalid yang mafia migas itu. Coba. Jadi ini bank rakyat apa bank apa ini? Ya. Jadi padahal di situ relawan Jokowi banyak jadi komisaris. Tapi relawan Jokowinya jadi komisaris minta kredit buat dirinya sendiri. Kurang apa sih komisaris-komisaris itu? Bukan ngejagain tapi memperlancar proses itu. Nah, oleh karena itu kita harus punya bank sendiri. Kalau enggak, ya tidak pernah orang desa itu tambah sejahtera karena jumlah darah yang meningkat itu langsung diambil oleh mereka. Makanya saya kan kemarin ini menyerukan gitu, boikot aja bank-bank yang ngasih kredit ke konglomerat dan merusak lingkungan gitu. Saya udah melakukannya. Saya tidak lagi menjadi nasabah 2 bank. Saya ambil uangnya semua, saya taruh di bank syariah. NU nggak punya bank, jadi saya nggak bisa naruh uang di NU. Uang saya nggak banyak, tapi ini komitmen. Nah, kemudian ketiga, syarikat dagang rakyat. Sehingga yang menikmati itu adalah rakyat. Karena ada syarikat dagang rakyat. Selama ini kan rakyat kita berhadapan langsung dengan kapitalis kota.
dia beli, ya udah rakyat cuma dapat keringetnya aja. Nah inilah Bapak Ibu sekalian yang 3 pilar yang harus kita perkuat untuk memperkuat ekonomi umat. Saya kalau udah beberapa kali, 3 kali kalau nggak salah ke universitas milik NU yang ada di Malang itu. Unisma. Unisma ya, iya. Kita udah ngobrol-ngobrolin seperti ini. Barangkali perlu kita dorong terus ya untuk berbasis ekonomi tiga-tiganya ini. Nah, sekaligus meningkatkan inklusi keuangan umat. Kan orang Indonesia itu belum sampai 50% yang connect ke bank. Jadi dia darahnya tidak lewat jantung, dia darahnya. Jadi jantungnya makin lemah lagi gitu. Nah, jantungnya kita bikin. Jangan uang kita disedot oleh jantung orang lain gitu. Ya udah miskin terus kita. Jadi harus agak revolusioner, dan ini kan contohnya udah ada tuh yang namanya Grameen Bank di Bangladesh. Makanya Bangladesh itu rakyatnya lebih berdaya gitu. Jadi itu yang barangkali saya udah ditunggu nih oleh teman-teman mahasiswa, udah janji gitu. Jadi mohon maaf sekali. Jadi saya janji tadi kirim 10 buku ke LPNU di Kramat ya itu. Di PBNU kan kantornya? Ya, di PBNU. Insya Allah kalau nggak di lockdown, kalau nggak disekat saya akan. Kita dekat kok, saya tinggalnya di Kuningan. Jadi lebih kurangnya mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah ahsanal jaza. Terima kasih banyak Pak Faisal Basri. Waktunya di tengah kesibukannya Bapak Ibu. Sekali lagi mohon maaf tidak bisa nurutin semuanya karena keterbatasan waktu Pak Faisal. Lain kali insya Allah akan kita sambung lagi ya dengan acara yang lebih seru lagi. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan kita tetap sehat dan Indonesia bisa bangkit dari keterpurukan yang ada ini ya. Produksi keuangan syarikat dagang rakyat adalah sesuatu yang harus kita wujud nyatakan. Alhamdulillah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.